Shalom saudara, saya akan bagikan firman Tuhan yang berjudul The Power of Self-Talk. Menurut sebuah penelitian, komunikasi manusia paling banyak adalah 80% bicara dengan diri sendiri. Pada saat saudara mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya akan sampaikan buat saudara sebenarnya sedang bicara pada diri sendiri. Mungkin saudara berkata, habis ini mau pergi kemana, apa yang harus saya kerjakan, habis ini mau makan apa. Pokoknya paling banyak kita bicara sama diri sendiri. 80% komunikasi kita adalah self-talk, bicara kepada diri sendiri. Tapi faktanya tentang self-talk ditemukan setiap hari katanya manusia berbicara kepada dirinya sendiri self-talk sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Sayangnya sebagian besar self-talk kita sekitar 77% bersifat negatif dan melemahkan diri. Seringkali ada 4 kategori kata-kata negatif yang kita suka ucapkan yang melemahkan diri, yaitu kata-kata yang kejam, kata-kata yang mengkritik diri sendiri, kata-kata yang tidak menghargai apa yang telah kita capai berkat Tuhan dalam hidup kita, dan mengeluh. Seringkali kita mengatakan, aduh cilakalah saya, aduh mati deh gue. Orang Jakarta berkata, au aglem, aduh ya cilaka nih gue, aduh habis deh gue. Saudara, kata-kata ini yang sering kali melemahkan iman kita, yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa perkataan kita itu seringkali dikaitkan dengan iman kita. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ketika dia mau menjamah jubah Yesus di tengah kerumunan orang banyak, dia berkata begini dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Self-talk perempuan ini luar biasa, karena dia berkata, saya jamah jubah Yesus, saya akan sembuh. Pada zaman itu sudah tahu, seorang perempuan yang pendarahan, kalau menjamah seorang pria yang dijamah itu najis. Saudara, ini sebuah risiko yang luar biasa. Saudara, saya pernah membagikan sebelumnya tentang power of action. Perempuan yang sakit pendarahan ini diambil tindakan iman. Tetapi sebelum diambil tindakan iman, ada yang namanya self-talk. Dia bicara sama diri sendiri dengan perkataan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dalam Mazmur 57 ayat 9, dia berkata begini kepada dirinya, kepada hatinya, dia berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Daud pernah mengalami satu masalah yang berat. Karena kenapa? Karena ada yang namanya Raja Saul berusaha membunuh dia. Tetapi dalam situasi yang berat, yang namanya Daud selalu berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Itulah sebabnya ada banyak mazmur yang mengalir dari hatinya ketika dia mengalami yang namanya pengejaran dari namanya Raja Saul. Kenapa? Karena dia selalu berkata kepada dirinya sendiri hal-hal yang luar biasa. Danny Hall, seorang yang menderita kanker usus, ketika mengalami sakit di perutnya dengan luar biasa, dia berkata kepada dirinya sendiri dalam doa, Yesus terima kasih karena telah menyembuhkanku. Saudara, bagaimana dengan self-talk kita pada saat ini? Apakah lebih banyak kita memperkatakan persungutan, kekecewaan, kepahitan, penyesalan, ketakutan yang kita katakan pada diri sendiri? Ada banyak orang dalam situasi yang berat suka mengatakan hal-hal yang negatif dan berkata, saya madesu, gak punya masa depan, toko saya tutup, usaha saya saat ini berhenti, keluarga saya saat ini tidak bisa dipulihkan lagi, penyakit saya terlalu berat. Selalu itu yang kita katakan tanpa kita sadari. Apa yang kita katakan itu, saudara, membuat melemahkan iman kita. Katakanlah kepada diri sendiri sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Katakan dengan iman, saya adalah anak Allah. Katakan dengan iman, saya adalah hamba kebenaran. Katakan dengan iman, saya adalah sahabat Kristus. Katakan dengan percaya, saya adalah orang kudus. Katakan dengan iman dan percaya, saya adalah bait Allah. Katakan, saya adalah anggota tubuh Kristus. Ucapkan pada diri saudara dalam hati, saya adalah warga kerajaan Allah, terang dan garam dunia, saksi Kristus, sehingga sudah menjadi orang-orang percaya yang menang, yang kuat, dan Tuhan memberikan saudara mujizat pertolongannya ajaib. Tuhan memberkati. Shalom.